Nah itu mesti saya kritisnya di situ Pak. Serapannya seperti apa? Tapi Iya bukan apa sendawa itu. Brengsek keluar. Asli berarti Pak. Asli berarti. asli. Asli berarti. Saya ngelesnya cuma gitu aja Pak, asli. Awalnya dulu Mas Fajri main di daging dulu apa langsung fokus Saya dulu susu? fattening Pak, sama. Fattening itu pengemuan domba. Nah ketika Domba buat korban Rame. apa domba buat enggak buat macam-macam? sate aja. Pengemuan buat untuk konsumsi harian. Awalnya banget itu. Awal banget itu Pak. Terus ketika banyak nih pemain-pemain dagingnya, genetiknya susah kita cari. Genetiknya kita cari susah, ngawur akhirnya. Supplier kambing tuh ngawur Pak, nyari kambingnya, nyari dombanya, bahkan itu sampai Medan kalau nggak salah. Hah? Untuk Jauh. mendatangkan bibit, iya Pak. Sejauh itu. Buat nyari jantannya. Bukan nyari yang digemukin, nyari bakalan jadi pengemuan tuh hanya mengemukkan 3 bulan biasanya, 2 sampai 3 bulan. Udah itu selesai, ganti lagi materi, ganti lagi domba. Oh, biar cepet ya. Iya. Dia nyari yang udah Cash flow-nya setengah biar jalan. cepat, betul. Oh, susah barang. Betul. Nah sekarang kebalikannya, teman-teman udah banyak importasi nih domba, banyak banget kita datangin kemarin, Dorper lah, Texel lah, banyak banget gitu. Akhirnya yang sekarang terjadi, populasinya semakin banyak. Dengan populasi yang banyak, permintaannya terbatas, ya udah. Akhirnya oversupply lagi. Posisi sekarang untuk daging ya. Daging itu terbantu kalau pas kurban aja sih Pak, menurut saya. Menurut saya ya. Ya, Ini makanya kalau banyak saya banget. salah nggak apa-apa. Terbantu banget di kurban. Tapi untuk dailynya mumet karena genetiknya udah bagus, populasi udah banyak lagi sekarang. Boleh kenal kalau tukang sate ini. Cuman tidak enaknya diperah, Bapak harus setiap hari belajar. Tuh. Karena kita bisnisnya jangka panjang. Setiap hari pasti mengenali resiko lah. Ada aja yang seperti ini, ada yang seperti itu. Kayaknya kita belajar terus Pak. Karena ini bisnis jangka panjang. Kalau pengemuan kan 3 bulan selesai, 2 bulan selesai. Kalau di kambing perah nggak bisa Pak. Itu tantangannya kayaknya. Tantangannya Ilmunya harus terus ya. karena jangkanya panjang, kita harus menyiapkan dengan sebaik mungkin di awal. Gitu. Kalau nggak Mindsetnya udah harus beda. hasilnya bisa nggak kepake juga ya. Hasilnya harus dipakai. Kita udah ngalamin itu Pak di 1-2 tahun kemarin. Bisa gagal-gagal panen terus. Yes. Dan berarti masing-masing kambing yang diperah itu selalu baru lagi nggak disatuin sama kambing yang lain. Kan kalau begitu ada kambing yang gagal semua dong. Susu yang tadi. Oh enggak, gagalnya ini kita diproses ngomongin kayaknya. individunya aja sih Pak. Oh, diproses. Iya. Jadi Enggak, kalau perahnya mah gini pasti akan berhasil terus si susu hasilannya. Iya, dulu tuh kita nggak seleksi genetik Pak. Jadi gini, kita ngambil dari pasar lah istilahnya. Kambing-kambing pasar Apa yang yang kita ada tidak aja. tahu nih bapaknya siapa, indukannya siapa, kita nggak ngerti. Nah, itu yang terjadi di kandang-kandang. Maksudnya banyak kandang-kandang yang nggak ngerti soal genetik. Akhirnya kita seleksi sendiri Pak. Dengan pejantan ini, indukan ini hasilnya seperti apa. Dan itu belum tentu berhasil Pak. Nah sekarang kan anaknya udah generasi ketiga, generasi keempat. Kita udah tahu nih Pak silsilahnya, kita udah tahu nih apa namanya genetiknya. Nah itu yang kita pelihara. Nah teman-teman mitra sekarang enak banget, sudah dapat generasi yang keempat, sudah hampir pasti 80% ke atas udah dapat genetik yang terbaik lah. Ya itu sih, kalau saya nggak mau peternak mengalami kegagalan kayak kita kemarin sih. Ya, termasuk mungkin Pak Rahmat juga pernah ngalamin itu gitu masalah Konteks genetik. gagal tuh gimana Pak? Konteks gagal itu banyak sekali ya. Kalau kita kan produksinya susu, Iya. kalau susunya pakannya sudah bagus, pemeliharaannya Hasilnya sudah bagus, sedikit. hasilnya sedikit, kan udah pasti ada bermasalah dengan si kambingnya. Itu yang terjadi dulu Pak. Oh, dari ras kambingnya berarti ya. Dari ras masalah. kambingnya, dari genetik, dari keturunannya. Jadi kalau ada mitra yang mau buat baru nganakin gitu. Atau memang nganakinnya terus. Kita nganakin terus sih Pak. terus-terusan. Akhirnya kita breeding. Nggak beranak nggak nyusu, nggak keluar susu. Iya, akhirnya kita breeding. Kambing Tapi, kalau tapi ketika- begitu dibeli sama
sama yang mau buatnya agak banyak juga bisa kehabisan dong. Bisa Pak, Iya. kadang malah PO kita nunggu dulu. Ya, sambil nyiapin bang pakan, biasanya lahan pakan dulu. Disiapin dulu lahan pakannya, terus perkandangannya disiapin dulu, SD-nya disiapin dulu. Nanti ketika udah siap semua baru kambingnya masuk. Kalau bicara efektivitas antara orang sama kambing, satu orang bisa nangani berapa satu hari? Kalau satu orang tuh kita pernah memaksakan di 50 Pak, masih bisa. 50, Nggak ngarit ya tapi ya, 50 ekor. 50 ekor. 50 ekor. Nggak ngarit ya tapi ya. Nggak ngarit itu maksudnya Makanannya udah disiapin. iya makanya udah disiapin. Kalau ngarit habis waktunya buat ngarit nyari hijauan. Seru Pak, nggak bisa sehari 2 hari sih ngomongin kambing perah itu. dan emang harus sambil praktek sih. Ya, ini. Dalam siklus beternak itu harus bisa mengatur rasio. Jadi nggak semua itu dikawinkan terus bunting beranak semua, repot nanti kita nggak dapat susu. Berarti startnya kira-kira bagusnya berapa? Startnya Yang di bagusnya sini berapa? juga ada. Ya 30 atau 50 cukup untuk saya. 50-50 lah, nanti 50 itu yang sudah siap diperah, 50 lagi masuk yang sudah bunting. Jadi bapak nggak kehabisan susu. Jadi musimnya keisi terus. Iya. SDM juga ke lagi hamil nggak bisa gitu diperah. Nanti di hamil ke 3 bulan nggak bisa diperah Pak tuh kering dia, fase kering untuk mempersiapkan anaknya. arah 2 bulan janinnya. tapi nggak bisa diperah. Nggak bisa Pak. Berarti kalau kambing yang diperah ini Mhm. selama 10 tahun itu bisa Nggak boleh kawin. akan diselingin hamil nggak? Iya. Atau terus 1 bulan. 1 bulan diseling. Kayak jadi gini kalau ini siap kawin nih Pak, bunting 5 bulan. 5 bulan dia melahirkan. Selama 6 bulan kita perah full. Ya. Nanti baru dikawinkan. Oh, berarti jaraknya tuh 6 Digilir, bulan. Ya, 6 bulan. Nanti 3 bulan pertama begitu dia bunting, 3 bulan pertama masih bisa diperah. Artinya total 9 bulan yang diperah. Iya. 2 bulan untuk Oh, dari mempersiapkan bunting kelahiran. bulan pertama udah keluar susu. Bisa keluar. Enggak, masih Sudah, lanjut. Pak. Oh, masih lanjut 6 bulan yang itu perahan masih keluar maksudnya. Iya. Nanti begitu bunting 3 bulan dia berhenti kering. Ya, betul. Jadi kan total 9 tuh. Nah, harapannya 1 tahun bisa beranak 2 tahun bisa beranak satu kali Oh. hitungannya. Sekali beranak Sekali beranak rata-rata kita rata-rata di 1,5 sih Pak hitungannya. Waduh, setengah. ada yang setengah ya. Iya Pak. Matematis ya hitungan bisnisnya Cari 1,5. tempelannya nanti. Takut ada yang meninggal, ada yang mati. Dalam 2 tahun itu kawin. Ya, hampir satu kali kawin. Oh, bukan setahun 2 kali berarti. Bisa setahun 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 walin nggak bisa. Gila. Kalau 1 tahun 2 Nggak kali cukup nanti waktunya. Rugi. Rugi merahnya. Ya, Nggak usah dikawinin. Soalnya selama dia masih ngasihin susu ya nggak usah dikawinin gitu. Ada yang kemarin yang cerita lu kan. Cuman harus anggapnya setahun 2 kali. 2 Itu tahun. buat yang potong kayak. 2 tahun 3 kali. 2 tahun 3 kali. cuman gini Pak Billy, kambing itu di laktasi pertama tuh kehamilan pertama, kedua, ketiga produksinya akan beda. Nanti di puncak produksinya dia di kehamilan ketiga. Di laktasi ketiga. Habis itu stabil. Puncak-puncaknya. Setelahnya stabil. Stabil landai, turunnya landai. Grafiknya gini Oh. ya. 3 ke 4 itu puncaknya produksi. Nggak butuh anaknya. Selama dia ngasihin susu ya jangan dikawin, jangan dikawin. Ya, rugi tuh. logikanya itu, logika sederhananya itu. Kan 6 bulan nih. 6 bulan juga. Bukannya kalau kita mau anaknya cepet kan nggak usah nungguin 3 bulan langsung. Betul. Anaknya langsung dikawin. Tadi itu skema untuk diperah, Pak. Ini kan Skema selama pemeliharaan tuh perah. Kalau lo mau breedingan, artinya begitu udah 5 bulan, istirahatin sebulan, 6 bulan langsung kawinin lagi. Iya. Biasanya nifas tuh 2 bulan dia. 7 bulan nanti langsung kawinin Dia lagi. habis melahirkan, Pak. 2 bulan lagi tuh udah mau kawin lagi sebenarnya. Sebenarnya gini, kalau misalnya ini lagi diperah nih sekarang. Terus nggak ada rencana dikawinin, itu terus keluar susunya. Enggak. Terus selama kasih makan keluar. Selama kasih makan keluar. Katanya harus hamil, harus kondisi hamil. Ya kan udah tadi udah melahirkan. Udah, Pak. udah. Udah melahirkan nih, Yang Pak. penting Enggak dikawin. melahirkan. Bisa, Pak. Justru Oh, perhitungannya itu ini ya, kalau misalnya diperah terus tanpa hamil. Kalau hamil berarti ada anak yang lain yang cewek yang bisa ngedobelin gitu ya. Intinya mah kalau replacement ya. Iya. Perhitungannya gitu Iya, ya dia. betul.
Tapi tetap turun susunya. Tetap turun. Dia pun perah, turun susunya. Nanti makanya kawin lagi. Dan sayang Pak, karena kan puncaknya tadi di Oh, dia keempat itu di ya. 3 ke 4 iya. Tapi kalau kita mau cepet berarti bisa kan, Mas? Contoh misalnya 7 bulan langsung kawinin lagi, 7 bulan langsung kawin lagi. Kalau saya Karena kan lebih penting nyari pakainya- betinanya gitu. Betul. Saya kan pakainya cuma yang 3 bulan Pak, karena saya mau mengejar populasi tadi, saya mengembangkan mitra kan. Artinya harus breeding terus. Kalau tadi yang saya omongkan tadi fase kambing yang diperah Pak, bisnis simulasi bisnis yang diperah, kambing yang diperah. Dia punya kambing yang mau diparah, kambing yang buat kawin terus. Mungkin kita juga maunya pasti mau breeding terus dulu juga. Semakin banyak semakin ini kan. Karena kalau yang itu kan Nggak kalau tahu Pak Billy gitu. Maksudnya breeding udah kan tahu aset gitu, ya Pak jangan ya. punya anak lo di empat Aset juga. ya. Iya, Bukan di cash flow ya. bukan. Flow-nya Bukan dijualan susunya, Nawarin tapi satu kredit. kita kalau bisa betinanya makin banyak istilahnya kan. Jadi nanti tambah lagi, tambah Nah lagi, itu tambah mindset lagi. bisnis Pak. Udah tahu nggak Strategi enak punya bisnis. anak lo di empat juga. Yang kita pakai juga gitu breeding soalnya. Double racun. Kalau lu nungguin, ya 2 tahun kawin cuma sekali. tetap Jadi berlanjut. cuma punya anak bakal sekali doang. Tapi kalau misalnya 7 bulan artinya kan 2 tahun 3 kali kan kawinnya. Bisa punya 6 anak. Oh, banyakin dulu. Iya, awal harus banyakin dulu. Nanti kalau susunya udah nggak laku, baru jualin susunya. Kan udah nggak usah breeding lagi, nggak usah ada anak lagi tambahan lagi. Iya iya. Betul, Pak. Kecuali dari awal udah kebutuhan susunya kurang terus. Ajar. Kan pasar pasti bertumbuh, Bil. Begitu tahu ada peternakan susu di sini. Daripada breeding mending beli. Hah? Lebih cepet. Beli kambing yang jadi lebih cepet. Udah langsung beli, langsung. Ya itu yang dilakukan Berapa? mitra saya Pak. Itu yang dilakukan mitra saya. Kalau kebutuhan susu Beli kita kambing banyak, hamil, Pak. misalnya yang beli susunya banyak, kita nggak akan pernah breeding, beli aja. Kan beli udah hamil, tinggal ngelahirin, Iya. Perah langsung diperah. Kalau kebutuhan susunya banyak. Sebenarnya sama aja. Secara hitungan ekonomi, Saya hitungan sama aja. Kalau itu Sekarang ekonominya, kalau ngomongin 2 liter kali 30, 60 liter. Kali 20.000, 1.200.000. Ya 6 bulan 7 juta. Yang aja ini. 2 liter itu terendah Pak menurut saya. Nanti di puncaknya di laktasi 3, laktasi 4 itu bisa 3 literan. Oh, 2 liter itu waktu pertama kali. Cuman saya selalu Gimana berhitungnya di menurut 2 liter. Flat. mending beli jadi atau ternak dari anak kecil. yang beli jadi ya tuh gak usah kasih makan, gak usah pusing, Kalau mindsetnya jualan susu mending yang langsung udah beli jadi. Jadi makin lama makin banyak atau populasi. Apa Nah, dijual itu nanti tadi. yang udah tuanya? Di awal kita harus tahu Pak, kita mau Pasarnya. populasi berapa pemeliharaan. Lu Kalau- kuatnya berapa, nyaranya, kan makanannya gitu, kan Pak. berdasarkan dari situ. Kalau lu kuat ngasih 1.000, 1.000. Anjing, 1.000 Nah. cari makan di mana itu? Nah makanya 1.000 untuk kambing kecil Pak. kecil. Banyak Pak. Kemarin tuh apa itu kan si buyol kita satu kambing 60 meter rumputnya anjir. Habis kebun gua tuh buat nanam rumput doang. Enggak, tetap kan yang paling oke kan di kehamilan ketiga up kan. Iya. Berarti kalaupun beli juga tetap kita harus Ngawinin. Kawin segera. Harus Kalau kawin masih segera. ngejar populasi lo ya. Kalau teman-teman enggak Pak, konsepnya gini, teman-teman mitra saya itu Mintanya udah yang keempat gitu. enggak. Enggak. Jadi Mau untung aja. saya pastikan penentuan populasi berapa dulu. Misalnya 50 atau segamanya 10 lah. 10. Udah, melihara 10 aja. Jadi begitu punya anak, dia kan bunting tuh Pak. Dari sini bunting. Begitu punya anak, anaknya kita ambil, anaknya kita beli. Jadi fokusnya di Cashback perang. ini. Ya, Oh, cuman dia akan stop dong selama dia ya itu bunting. tadi penentuan populasi tadi. Oh. Jadi Karena dari itu 10, penting, Pak. dari 10 itu 5 dibuntingin, 5 diparah Ya. dulu. Nanti yang ini udah bisa diparah lagi, 5 buntingin gitu gantian. Gantian, Pak. Ya, estafet. Jadi Pak Billy misalnya 100, ya udah 50. main bisnisnya di 100 aja, main bisnisnya di 100 ekor itu aja. Muternya di situ, jangan ada penambahan. Kalau sudah ada penambahan populasi, Pak, ya kita harus berbesar hati bahwa itu aset. Artinya mengganggu cash flow, kan gitu. Kalau secara bisnis lo ya. Ya kan harus nambah pakannya, nambah orang yang ngurusnya Pasti. dan segala macamnya. Makanya ditentukan dulu di awal kita mau seberapa besar sih kemampuan kita memelihara kan. Nah dengan adanya mitra Kalau- saya tidak perlu susu. Kalau karena dihitung ongkos harian satu kambing tuh berapa ribu rupiah? kalau kita di 13.000 Pak. Biaya hariannya satu ekor Biaya. kambing. Oh iya. Itu udah termasuk harga anak kandang bukan? Iya ya semua.
Operasional harian 13.000. Untuk pakan 300 aja ribu tinggal 10.000 dikali jumlah kambing yang dipiara. berarti. Ya kalau kita head to head kan dengan harga susu sekarang per liter kan sudah untuk 7.000 sebenarnya Pak. Ada sisa ya, 20.000. ada selisih 7.000. Ya, faktanya kita satu hari 2 liter. 27.000. 14.000 berarti. 27.000. Marginnya 14.000. Faktanya Kan lagi makannya mah cuma sekali, cuma Makanya kan satu. biayanya kan cuma sekali ya. Oh. 13.000, dapat susunya kan 40.000. Memang tukang ngitung. Jadi 27.000. faktanya lagi kita kan nggak melihara cuma satu Pak. Paling nggak nyesuaiin satu anak kandang tadi 50 ekor. Kan gitu logikanya. Tapi itu asumsi anak kandangnya nggak ngarit. Nggak ngarit. Kita juga nggak ngarit Pak. Kita kan kerja sama petani lokal. Nanam jagung kita beli Pak. Ya di kita kan nggak ada. Iya, Kenapa? ekosistemnya kan Daun-daun belum aja, terbentuk. Daun-daun kering banyak. Daun-daun kering sorry, daun-daun maksudnya kok kering. Di Bandung banyaknya gitu. nanamnya ganja. Ini Nah, Nggak apa-apa, gitu, boy. Itu lebih produksinya bagus lagi. banget itu. Hasilnya bagus itu. Makin gede nafsu makannya. Hasil ganjanya. Yang minum ngefly langsung. Kayaknya kalau orang gajah mah nggak akan bawa kambing. Nah, kalau pakan yang beli mah kita beli mahal. Kalau beli kita beli. Itu 13.000 beli. beli itu 13.000 teh beli. Maksudnya beli jadi bukan mengolah kan kayak gini. 13.000 teh beli. Jadi biayanya 10.000 kan ya. Nah itu makanya kalau kita bisa nanam sendiri mah berarti hilang sih 10.000-nya berarti kan. Ya, iya lah Pak. Enggak, hilang 10.000 nambah lagi, nambah orang, Nambah orang buat ngarit. Iya. Iya, operasional tenaga kerja. Sama aja. Sama aja berarti. Oh, 13.000 itu udah termasuk udah makannya. Awal-awal mah jangan semua sendiri. Makannya aja 10.000 karena ada lain-lain Ya, jadi 13.000. Awal-awal jangan semua mau sendiri, nggak akan kepegang. Ilmunya belum bisa. Nggak bisa. Kasih Makanan beli jadi. minta ke yang Enggak, kalau jadi mah enggak, pasti beli yang udah aritan. Itu kan fermentasi kan sendiri. Nah, fermentasi yang sendiri. Ya, untuk mengurangi kos operasional Pak. Kita kan dari petani juga beli Pak, itu kan kita hitung beli kan. Meskipun itu kita tanam sendiri ya dari bibit sendiri ya, tapi kan kita beli. Kalau ini kan saya ngeliat di medsos ada yang buat makan kambing yang dari kacang-kacangan yang jadi kayak karpet gitu Pak. Puder Pak. Di sini nggak dikasih begitu. Puder belum Pak, ribet Pak menurut saya puder itu. Mendingan nanam jagung begini kalau saya. Tapi kan itu Kalau tumbuhnya puder, cepet. kalau puder untuk skala kecil oke. Oh, Kalau skala besar berapa lahan yang diperlukan? katanya ini buat peternakan kambing yang tidak punya lahan luas. Nah, iya. Kan berarti kambingnya dikit kan, Pak? Nggak punya lahan luas tapi kambingnya 1.000 ya. Bohong Pak. Itu di bawah saya yakin di bawah 30 Pak itu. Itu baru cocok yang Baru konsep cocok. begitu. Ya urban farming lah ya. Ya. Pemeliharaan di rumah, di pekarangan gitu. Itu berapa sih? Paling 5 kan, Pak. Kalau untuk kebutuhan keluarga kan bisa aja kayak gitu, cuman butuh lahan, butuh teknologi lagi. Pakai UV bisa kan itu, tidak harus pakai mendung, dia pakai UV masih bisa hidup sih puder tadi. Jadi kayak toge-togean kan sebenarnya ya. Kayak toge betul, ngejar perkecambahan aja. Ditentukan dulu Pak, main bisnisnya apa, mau daging, mau susu. Yang nggak terlalu lama nunggunya sih Pak, konsepnya emang begitu. daging, anak apapun Buat awal-awal ya. Menurut saya kalau daging doang nggak akan ribet sebenarnya, kan cuma ngawinin segala macam, tapi nggak akan bisa jual susu, nggak dapat harian. Jadi maunya mau dikombinasi kambingnya yang susu, tapi yang jantannya kita jual untuk daging gitu. Bapak ingin saya Pak, kalau Bapak sebenarnya fokus aja di susu aja ya, di bisnis susunya aja, Bapak udah kaya Pak sebenarnya. Itu gimana marketingnya, Mas? Nah iya. Nah, yang nggak bisa jual percuma kita mau berangkat ngomong. dari hilir kan tadi. Masalahnya kan dari nol ke ada mulai hasil pertama kan lama, langsung Kan kita belinya yang kambing yang udah jadi langsung langsung. bunting. Dia nggak ada merek Bang. Itu mah langsung. Iya. Jadi bukan anak kambing yang kita jadi- beli. Waktu tunggunya berapa? 3 bulan cuman. Yang bikin Enggak langsung lu bawa bulan depan ngelahirin. Udah nyusu. Gomil itu kita yang buat, tapi bukan
Kita yang ngejual. Kalau nggak tanggung jawab kan udah belinya yang kayak ini. Iya. Iya, Yang udah pasti lahirin. Bumil, Kayaknya gitu. wiki. Kita tinggal targetin kita mau berapa kambing total supaya biayanya cost fixnya nggak berubah-ubah. Endosnya 300, 500 udah stop di situ. Soalnya kalau bisa lebihin lagi harus punya kandang baru lagi. wiki. WOOK. Ya anggaplah berarti tetap start 50 ya mungkin ya buat ngejaga keamanan di sini juga kan. Bikin siklus, bikin anu dulu Pak, bikin iklim kerja yang bagus dulu. Menurut saya 50 tuh udah cukup. Kalau udah itu sudah kendalanya sudah terlewati, resiko-resikonya sudah terlewati, baru Artinya buat belajar, ongkos belajarnya di sana dulu. Iya, 50 juga udah minimal belajar. Bapak kan belajarnya tidak dari nol, sudah dari kambing yang baik. 50 betina berarti jantannya kita cuma Zaman kita dulu Pak susah sekali Pak nyari kambing yang bener itu kayak apa? Aduh, boro-boro dibohongin sana sini Pak. Kalau 50 begitu kita perlu jantannya berapa? 1 2. Lo kan udah datang kondisi hamil deh. Kalau berikutnya kan tetap harus ini lagi. Iya. Satu ekor tuh bisa 20 sebenarnya. Bisa 20. Jadi 2 cukup 2 cukup. buat Wah. 50. Kerja keras nih. Nah, penjantannya Penjantan tangguh penjantannya itu. belinya agak tanggung aja sambil Bayangkan nunggu, kalau itu sambil cowok. nunggu. Oh, tapi dia nggak Yang penting Dia siap gedein kan karena kan dia Kambing tahunya untuk nggak ya? kawin yang fase 2-nya. Jual lah, kan bisa makan. Itu nanti bisa dibantuin liatin jantannya kira-kira yang bagus kan jangan dijual lah ya, dipiara kan istilahnya. Bantu penglihatin. Kalau Bapak berangkatnya dari ini kambing saya, Pak. Kita ngomongin kambing saya ya. Iya. Kita kan F3, F4. Hmm. Kalau F3, F4 dikawinkan dengan sanen, kan dia masih F5, F4. Itu belum sanen. Nggak berarti Belum bisa. nol. Saya anggap masih daging. Hmm. Belum bisa untuk kemacet. Tapi sebenarnya sudah bisa kalau di sini. Cuman saya asumsinya jangan jadiin kemacet karena itu beban nanti. Bapak melihara 5, artinya kalau jantan semua kan separuhnya 20 lah katakanlah, Bapak melihara 20 kambing yang dalam tanda kutip Belum tahu belum tahu bagus enggaknya, mendingan ya dijual dari aja. aja. Balibul, jual balibul. Ya nggak lama-lama. Ya enggak lah, mending begitu. Setahun pasin ke Ido ada lah. Strategi malu lah. Monggo itu bisa. Nanti tahu dihitung ngurusinnya aja. biaya Kalau udah operasional 1 tahun pakannya. nggak laku baru paksa jual. Bukan balibul itu namanya. Balik gua pasti lebih murah dong dibanding kambing 1 tahun Ya, mah. ya. lebih murah sama. Cuman kan udah jadi duit, Iya, Bil. itu kan kiloan. Kalau Jadi udah nggak keluar 1 tahun duit. kan bisa buat Ini kurban. apa? Cuman kan Perawatan. kosnya juga kan langsung hilang. Iya, nggak keluar uang perawatan kan. Kalau di kurban tuh uniknya harganya bisa 2 kali lipatnya harga reguler daging kiloan ya. Nah, makanya teman artisnya harus banyak. Tapi kalau jual daging korban kan dia standarnya rata-rata 3-4 juta. Untuk kambing yang kemahalan kayaknya rada sulit lepasnya. Oh enggak juga kok. Memang? Kemarin kurban sampai 7 juta banyak rebutan. Domba Ada yang ngambil juga. Domba kan? Karena di Jogja sih domba, kalau Jawa Barat kambing Kambing. kayaknya Pak ya. Nggak tahu. Itu. Kambing kalau di kita. Kambing. Karena di Jogja aja Pak. Jakarta Geser ke juga Solo kambing. aja udah, Solo itu udah kambing, bukan lagi domba. Tapi nanti biasanya kalau kandang ini itu circle, Bil. Gak ada, Bil. Circle. Nanti tukang pupuk datang, tukang jagal kambing datang. Oh, kalau udah ketahuan ya, kalau udah tahu. Iya. Maling juga datang. Kalau di Jogja, kalau di sini kambing mau mati laku. Bayangin aja Mas, kambing mau mati laku. Yang penting masih halal ya. Iya. Bisa digorok. Saya tinggal telepon, datang tuh tukang Jagal. kambing. Udah, bayar nggak mahal, cuma laku. Mau mati laku di Jogja. Diintegrasikan Pak, kalau ada punya pertanian, nanti harus berpikir kompos, pupuk kan. Nah, pupuknya itu diolah. Jadi hitungan kompos tuh menarik sebenarnya Pak untuk bisnis ya, karena hitungan saya 400 rupiah untuk kohe, untuk kotoran hewan itu kalau dikomposkan bisa jadi 1.500 sampai 2.500 Pak. Itu marginnya gede banget itu. Tapi harus kita proses lagi kan? Iya, prosesnya kan sederhana. Diintepin aja, difermentasi. Didimin aja. Pakai Paling- empat ya, berarti pakai apa? Pakai empat Pak. Empat, Pak. Sama apa namanya? Sama ragi tempe itu, Pak. Iya. Ragi tahu, ragi tape ya, Pak. Udah tinggal dibalik-balik aja. Paling SDM ya. SDM apa? Nutup banget. Tinggal Pak. pasang pulang di kandang. Dari 400 Di ke warung 2.500 ada. Pak. Cakep. Ya pakai buat kebon lah.
Maksudnya waktu 400 pun memang lu harus ada orang sapu, sama aja orangnya itu. Betul. Kalau 50 kita fokus di susu aja, udah jalan. Optimis Pak, nggak perlu campur ke daging. Oh. Kita harus tapi bisa jaga rasio tadi ya, 70% yang diperah ya, atau 50% lah yang diperah. Kita tuh hitungannya 40% yang diperah itu impas. Jadi hanya bisa untuk menutup operasional. Sisanya 60, 50, 70 Cuan. sudah untungnya di situ. Dengan rataan 2 liter tadi. Kalaupun ada yang dijual berarti kambing lebih aja, Bil. Ya kambing lihat jantan kan nggak ada gunanya. Cuman Iya. tadi Pak Billy kan bilang kalau pengembangan populasi, pengen membanyakan populasi, artinya kan mindsetnya breeding dulu kan. Betul. Ya, Awal-awal mainnya pemeliharaan breeding aset dulu. kan. Iya. Ya, bisa dulu. Supaya cepat juga jadi Betul. generasi keempatnya. Betul. Nggak nungguin susunya terus. Gitu. Jadi dalam 2 tahun 3 kali kawin. Bagi kawin. Kepiaraan atau udah bosnya dikawin. Jadi harus setengah-setengah Dari- tetap. Enaknya susu kambing itu Pak bisa dibekukan, bisa diawetkan dalam bentuk beku. Kliennya Pak Rahmat juga ada yang dari Jawa Timur, jadi pengiriman banyak ya Pak ya. Enaknya itu kalau susu sapi nggak bisa, dia misah namanya, Oh. lemak sama protein itu misah. Jadi jelek gitu loh Pak, jadi rusak malah. Kalau susu kambing nggak, dia nggak bisa. Dibekukan itu sudah dipasteurisasi itu. Enggak. masih. Setelah Di diperah. pabriknya bisa lihat yang udah beku. 3 minggu tahan beku. Bukan sampai sebulan bisa. Sebulan udah pecah dia. Oh, Dan Sampai Jawa Timur customernya suppliernya Pak Rahmat. Artinya kan kalau cuman Bandung dijual ke mana, Jakarta ke habis. habis Kalau untuk susu habis. Banyak yang datang, udah enggak. Banyak yang datang nanti. Jadian aja. Tinggal ngasih iklan dikit. Masang-masang pelang di jalan. Datang. Pak, apalagi nyun sewu kalau mindsetnya udah kemasan gini, ini udah berapa, ini aja 12.000 Pak, 12.500, 250 ml. Berapa tuh? 2 kalinya susu Ultra Jaya. Iya. Mindsetnya udah gitu. Bener Pak Rahmat, mikir ke produk, jangan ke pengepul. Nanti kalau 100 liter per hari, nah mulai tuh. Nah, mikir-mikir. Iya. Jualan. Kalau hanya 20-30 habis. Stok, lihat stok. Apa sih? Sok lihat. Kita tuh 2 minggu belakangan ini didatangin pengolah susu, Oh. cash and carry lah, sejuta Pak Rahmat. Mau berani berapa lah, seluar biasa itu. Dan bukan pengolah Jogja loh Pak, dari mana-mana loh, dari Jawa Barat, Jawa Timur. Kan ini karena Jawa ekosistemnya udah terbangun di sini, Pak. Enggak, karena demandnya lagi gila ini. Tadi yang di Pak Rahmat cerita untuk MBG juga. Demandnya lagi Mumpung gila. ada yang main di Bandung. Bener, lebih gampang merintisnya. Nggak usah promosi, ini kan udah niat datang kedua kali mah udah pasti. Ini kan kita lagi memikirkan resiko-resikonya dan semua Ya, segala macam. Bahas resiko aja tuh, Pak. Baru Terus dibahas. kalau misalnya kambingnya sakit gimana dan segala macam, kita kan nggak ada yang ngerti begitu, dan kita pasti bayar orang untuk ngurusi. Oh, ya dokter gimana, Pak? Dokter kambing. Dari awal itu mitra, kalau itu mitra saya Pak ya, terdekat dengan puskeswan mana? Iya, Itu koordinasi dulu puskeswan Pak. Itu paling murah. Syukur-syukur dapat dokter pribadi. Cuman kalau untuk di kambing agaknya jarang. Dokter swasta gitu ya. Paling dekat hubungin ke puskeswan. Nah, itu koordinasi untuk kesehatan. Selain kita belajar juga ya Pak. Kontrolnya berapa periode berapa lama sekali? Seminggu sekali. Oke. Kalau Kalau visit ya? Ini simple sih, Bu. Iya, kambing Kambing itu simple. Sakit mata, Ya, batuk, gitu-gitu aja simple. kulit gitu-gitu. angin kan. Heeh. Iya. Kalau kita pakai obat manusia tuh dulu saya dulu. Obat manusia saya pakein dulu. Maka mahal. Nah, kalau yang berat berarti ngundang keswan. Kan pasti ada setiap kabupaten pasti ada keswan, Bu. Puskesmas hewan. Puskeswan. Ya gitu. Pasti ada. Gue baru tahu. Oh, kalau nggak ada, Ada Pak. gorden, Biasanya apa deh. ya nggak nanganin kambing aja sih, nanganin sapi juga. Mesti ke Ciroyom atau berarti ke Ciroyom penjagalan. Pasti ada. Nah, enaknya kalau kita ke keswan, deketin aja keswannya.
deket tinggal telepon, baik-baik lah datang kasih makan biasa lah kemudian. Kalau deket enak tinggal telepon kok. Kalau di tempat itu cewek lu, namanya siapa tuh? Oh ya Bang Mat datang dia. Cecep. Hah? Cecep. Iya cepet datang. Nggak ada cecep. Cuman ya nanya puskesmas tuh jam Oh kerja sih itu Pak. gampang nanti aja. Ada jam kerja. Seperti kamu siap Kalau dulu dikasih mul. harus Kambing penanganan mati malam nggak gitu dikasih. ya. Mereka susah. Cekek mul. Makanya minimal anak kandang itu tahu basic kesehatan. Karena kayak misalnya flu, masuk angin gitu kan nggak harus puskeswan ya. Itu kalau training kira-kira berapa lama untuk orang Training apa? yang kesini dulu training Training les. belajar Pelatihan. latihan? 1 bulan udah oke Pak. Kita ada 1 bulan? kurikulum kok. Kita ada kurikulum. Nyuntik juga. Apa yang nggak disediakan? Kalau lagi ya misalkan ngirim orang pelatihan di sini, misalkan makan harus cari sendiri gitu. Kita cuma tempat tinggal ya Pak. Oh berarti makan cari sendiri ya? Jadi sendiri. Warung terdekat? Toh sebenarnya makan siang tuh pasti ada buat rame-rame. Sebenarnya bisa. Untuk makan Itu siang. banyak ya berapa kan kalau Nah, Jagung. kalau doyan. Jagung. Oh makan malam aja ya nggak ada. Makan malam Pak. Enggak ada. Harus sendiri. Tapi rata-rata kalau anak kandang tuh ininya jalan kok dia. Instingnya jalan anak kandang. Iya, Lapar nih, jual satu. Juga potong satu. Tuh ada balibul tuh. Kayaknya nggak kehitung kemarin. sok ada yang mau tanya lagi nggak? Oh, nggak. Ayo nanya yang dalam. Memang harus fokus. Di kambing tuh harus fokus, serius. Nggak bisa setengah-setengah kalau di kayak saya aja setengah-setengah saya jual kan. Nah kayak Mas Mati kan dia fokus nih. Paling komitmen Pak di 2-3 tahun pertama. Kenapa peternakan tuh disebutnya apa Pak? Keluarga kedua. Jadi istri saya nggak pernah cemburu kalau saya ke kandang berlama-lama berhari-hari itu nggak pernah cemburu. Jadi ya emang keluarga keduanya kita tuh si hewan-hewan ini. Itu harus hobi ya. Saya lihatnya memang orang yang senang sama binatang. Tapi kalau udah ada Uangnya mah hobi ya. kalau udah ada Iya duit, sih. kalau udah ada duitnya mah jadi hobi. Hobi ya. Bener juga Dre. Tapi beda sih attachment. Apa aja ikut ke WC. Monggo Pak.